Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 347. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Erastus, apakah di langit baru bumi baru nanti ada kesenjangan sosial lagi dan ada orang miskin? Dan satu lagi Pak, orang percaya mencintai dunia sama dengan binasa. Bagaimana untuk orang di luar Kristen jika mereka suka membantu sesama tapi mencintai dunia dengan kemewahannya? Apakah mereka binasa? Terima kasih, mohon diberi pencerahannya. Yang pertama, di surga tidak ada orang miskin. Tetapi ada kesenjangan dalam tingkat. Kesenjangan dalam level, saudara. Kesenjangan dalam posisi. Maksudnya ada orang yang memiliki upah banyak, ada orang yang memiliki upah menengah, ada orang yang upah sedikit atau hanya sekedar sebagai anggota masyarakat. Jelas itu levelnya berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilakukan ketika hidup di bumi ini. Ya, oke, itu jelas ya. Tapi tidak ada orang miskin kan di sana semua limpah. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan orang di luar Kristen? Di luar Kristen maupun orang-orang Kristen mencintai dunia itu pasti binasa. Nah, Pak, orang di luar Kristen itu kalau mereka mencintai dunia bagaimana? Orang yang mencintai dunia itu orang yang pasti tidak memiliki belas kasihan terhadap sesama. Dan saudara harus tahu bahwa Allah pasti membuat ujian untuk semua manusia, mau Kristen maupun non-Kristen. Orang-orang yang tidak mencintai dunia itu pasti mengasihi sesamanya secara benar. Tapi kalau orang mencintai dunia menjadi pelit, jadi rakus, jadi serakah, jahat. Kristen, non-Kristen tetap masuk neraka. Nah, kenyataan ini harus kita tahu bahwa tidak sedikit orang-orang non-Kristen yang memang ya tidak mencintai dunia. Ya, kalaupun memiliki satu ukuran ya mencintai dunia, tapi pasti itu tidak akan membuat dirinya tidak mencintai orang lain. Yang saya pahami, saudaraku, yang pertama, standar Kristen dengan non-Kristen tidak boleh sama, beda. Jadi kalau orang Kristen ini memang harus meninggalkan percintaan dunia total. Tapi kalau orang non-Kristen seperti orang Yahudi misalnya, mereka juga masih mencintai dunia dan hidup wajar sebagaimana manusia lain hidup. Ya tidak salah karena mereka tidak dituntut seperti orang Kristen. Tetapi kalau mereka mencintai dunia, ya, di dalam ukuran tertentu, mereka pasti menjadi jahat terhadap orang lain. Saya ulangi, ukuran mencintai dunia bagi orang Kristen dan non-Kristen itu beda. Orang-orang Yahudi itu masih dalam tanda kutip masih mencintai dunia. Tetapi dalam batas tertentu yang positif mereka mengasihi sesama dengan baik. Tetapi kalau orang-orang non-Kristen, saya beri contoh orang Yahudi saja ya saudara. Mereka juga masih menekankan susu, madu, tanah, ya kemewahan, kehidupan wajar dunia. Ya mereka tidak bisa salah. Karena tidak dituntut untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus seperti kita. Tapi kalau mereka mencintai dunia dalam batas keterlaluan atau sampai kehilangan kemanusiaan, mereka pasti binasa. Pasti binasa juga. Ingat orang kaya yang ada di Lukas pasal 16, ini tidak jelas orang Yahudi atau bukan, orang Kristen atau tidak. Yang jelas bukan orang Kristen itu. Lazarus yang dikirim Tuhan ke rumahnya itu sebenarnya itu lawatan Tuhan supaya orang ini tidak masuk neraka. Kalau saja orang kaya itu memberikan rotinya, dia selamat. Dia bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Memang dalam batas tertentu dia masih mencintai dunia. Tetapi masih bisa mengasihi sesama. Itu masuk surga. Tapi kalau mencintai dunia sampai ekstrim atau melampaui batas, ya kehilangan kemanusiaan. Jadi ingat ya, standar mengasihi dunia orang percaya beda dengan orang non-Kristen. Karena orang percaya harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Ya.
Kalau orang-orang di luar orang percaya, yang penting mereka bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Dan itu cukup membuat mereka masuk dunia akan datang. Oke deh, sekarang ada seorang pria usia 33 tahun. Saya tidak perlu sebutkan alamat, takutin diketahui karena pribadi nih. Salam Pak Pendeta Erastus, semoga Pak Erastus selalu sehat dan dalam lindungan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak sudah berbagi berkat melalui YouTube di channel Truth ID, khususnya sesi Abam. Begini Pak, saya merencanakan di bulan Februari tahun 2022, bulan depannya. Jika Tuhan berkenan hendak merencanakan acara tunangan dengan seorang wanita usia 31 tahun. Tadi pagi mendapat informasi dari calon tunangan, kemungkinan rencana tunangan kami batal berjalan. Dikarenakan dia barusan mendapat kabar dari adik perempuan yang bungsu yang lagi kuliah di kota lain, di satu kota, meminta tolong kepada calon tunangan saya untuk memberitahukan perihal bahwa dia, adik tunangan saya itu sudah mempunyai seorang anak bayi yang sekarang sudah berusia 6 bulan dari ayah bayi itu non-Kristen. Terus terang saja kami kaget mendengar kabar itu. Rasanya campur aduk dikarenakan kami sudah merencanakan tunangan dalam waktu dekat ini. Dan kemungkinan dalam tahun yang sama kami akan segera menikah. Calon tunangan saya kemudian meminta bantuan saya untuk bicara dengan orang tuanya untuk menyampaikan pria di atas. Saya bingung Mbak, bagaimana cara menyampaikannya? Saya hanya bisa bilang sama calon tunangan saya. Dikarenakan ini masalah sensitif, sebaiknya dia sendiri yang menyampaikan kepada orang tuanya. Takutnya jika saya yang menyampaikannya, itu akan menambah malu orang tuanya. Bagus juga ini ya. Saya sendiri sangat menghormati mereka selain karena mereka calon mertua saya. Keluarga mereka adalah orang yang taat beribadah. Mohon bantuannya Pak, sebaiknya nanti apa yang harus dia katakan kepada orang tuanya agar berita ini tidak begitu menyakitkan didengar. Maaf jika tulisan saya panjang lebar. Aduh, ikut susah deh dengernya ya. Ini adiknya hamil di luar nikah ya, pasti ya. Sudah mempunyai seorang anak dari seorang non-Kristen. Ya harus diberitahu kepada orang tua. Harus diberitahu. Lalu saya sarankan jangan menikah dengan pria itu. Jangan meminta pertanggungjawaban karena pria itu memang tidak bertanggung jawab. Ini penting buat pelajaran kita semua. Kalau ada anak gadis dihamili, jangan paksa menikah. Dia menghamili saja sudah tidak tanggung jawab. Pria-pria ceroboh seperti itu tidak layak menjadi bapak. Ya, tapi ini tidak mutlak. Kadang-kadang ada pria baik juga. Karena satu dan lain hal, maka ia menghamili anak orang. Ya, tapi yang jelas harus diberitahu. Bagaimana caranya? Ya, cari waktu yang tepat, datang, kumpulkan, ya, siap-siap, beritahu. Tapi adik yang memiliki anak harus diberitahu bahwa kakaknya akan memberitahu ke orang tua. Lalu saran saya jangan menikah dengan pria itu. Besarkan saja anak itu atau anak itu diberikannya saja kepada orang lain. Dan anak gadis ini bisa melanjutkan karir, studi, dan lain-lain. Ya, itu opsi yang paling baik. Oke, cukup. Yang ketiga, salam Pak Era, saya wanita berumur 50 tahun. Ada 2 pertanyaan yang mau ditanyakan ke Pak Era. Hanya penasaran dan bingung membedakan tentang nasar. Nasar soal berdoa. Nasar itu sama dengan janji ya. Biasanya digunakan untuk Tuhan. Bila kita sudah sempat bernasar, dalam sehari itu berdoa yang paling baik beberapa kali. Kalau udah sempat bernasar, apa boleh dibatalin dalam hal apa saja? Terima kasih yang ya Pak Eras yang baik. Begini, apakah nasar bisa dibatalin? Bisa. Kalau Anda pernah berjanji sesuatu dan itu pada saat yang tidak tepat Anda berjanji dan tidak perlu, karena itu di luar kehendak Allah, Anda batalkan. Misalnya begini, Tuhan aku berjanji tidak menikah. Tapi akhirnya Anda bisa menikah. Waktu Anda janji Anda tidak pernah tanya Tuhan Anda boleh menikah atau tidak.
Ternyata Tuhan merencanakan atau mengendaki Anda menikah. Anda enak saja berkata aku tidak menikah. Batalkan janji itu. Ya, itu salah satu contoh. Tapi kalau Tuhan aku berjanji hidup suci, jangan dibatalkan. Aku berjanji melayani engkau, jangan batalkan. Hal-hal prinsip seperti ini harus terus dipenuhi. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama soal berdoa. Bila kita sudah sempat bernasar dalam sehari itu berdoa yang paling baik beberapa kali. Doa itu sebenarnya bukan sekedar berlutut, saudaraku. Doa itu sebenarnya adalah dialog. Bukan hanya berapa kali, tapi kedalaman hubungan tersebut. Setiap hari memang harus sediakan waktu untuk berdoa. Itu mutlak. Mutlak. Tetapi berapa lamanya ya tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau saya minimal 30 menit. Berapa kali ya tergantung saudara punya kebutuhan. Tidak harus mesti sekian kali, jam ini sampai jam sekian. Tidak harus. Hubungan kita dengan Tuhan harus setiap saat, itu yang ideal. Sebab the room of our prayer is our body. Tubuh kita ini ruangan doa. Yang setiap kali harus dialog dengan Tuhan. Ya, oke. Saya kira cukup. Pertanyaan keempat. Salam Pak, saya ibu rumah tangga berumur 46 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Satu udah berumur 17 tahun laki-laki. Yang satu lagi perempuan berumur 13 tahun. Saya minta tolong Pak untuk dibimbing. Saya punya suami udah berumur 44 tahun. Lebih muda ya. Tapi suami saya selingkuh sama wanita yang sudah punya suami dan agama lain. Singkat cerita, suami saya selingkuh sudah 7 tahun. Awalnya saya tidak menyangka Pak, karena suami saya itu tahu firman, tahu kebenaran dan rajin beribadah. Malah kadang-kadang kalau ada ibadah di rumah, suami saya yang bawa pujian. Entah kenapa Tuhan bukakan semuanya kebohongan suami saya. Awal ketahuan sakit sekali Pak, sampai-sampai saya mau bunuh diri karena nggak sanggup dengan kebohongan yang suami saya lakukan. Saya dibohongin semua, sampai-sampai ATM suami saya nomor PIN-nya, tanggal bulan tahun lahirnya si perempuan itu. Dan suami saya memanggil perempuan itu mama. Sejak ketahuan selingkuh, suami saya makin jadi Pak. Pergi meninggalkan rumah 2 minggu dan semakin jadi suami saya terus minta pisah. Sampai pendeta udah datang ke rumah 3 kali kumpulan marga, komsel, suami saya tetap juga selingkuh dan setiap hari perkataannya menyakiti hati saya. Suami saya bilang nyaman dengan perempuan itu dan terus menyanjung perempuan itu. Hari-hari suami saya banyak dengan perempuan itu. Di rumah saya dianggapnya musuh. Sikapnya, kata-katanya selalu menyakitkan. Terkadang saya nggak sanggup menghadapi suami saya. Ingin rasanya meninggalkan semua. Mohon Pak, saya minta nasihatnya. Saya harus bagaimana? Sampai sekarang suami saya masih berhubungan dengan perempuan itu. Sudah 7 tahun suami saya selingkuh. Oke, Ibu, yang pertama Ibu jangan banyak mulut. Ibu ini rasanya banyak ngomong deh. Agak dominan ya, atau malah bahkan sangat dominan. Ini yang membuat suami-suami kadang-kadang menjadi tidak nyaman di rumah dan cari perempuan yang bisa diatur, yang gak banyak mulut, yang tidak dominan. Ya, Ibu sebaiknya mulai sekarang diam. Jangan sentuh-sentuh lagi soal perempuan itu. Ibu diam. Ya, sebaiknya Ibu diam, tidak membicarakan tentang perempuan itu. Baik-baik seakan-akan tidak ada masalah. Lalu Ibu menantikan campur tangan Tuhan. Menghadapi suami seperti ini nggak bisa tidak. Harus Tuhan yang berbicara. Ini suami Anda ini keras kepala. Sudah marga dikumpulkan, sudah pendeta, keras kepala. Tuhan akan tabok nanti ya. Saya tidak senang, saya tidak bermaksud senang suamimu dipukul Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat pasti dipukul. Ibu diam saja, tunggu Tuhan beracara supaya dia bertobat. Dia menyakiti Ibu begitu luar biasa. Ibu diam saja, jangan balas. Ibu dengarkan Truth ID, terus bertumbuh dalam kebenaran, ikut berdoa bersama saya. Tunggu Tuhan beracara. Jangan bicara lagi. Urusi anak-anak yang ada dengan baik.
Lalu kalau bisa ibu pikirkan bagaimana ibu bisa punya income atau penghasilan. Kalau suatu saat suami bisa meninggalkan Anda bisa hidup tanpa suami. Ya, pikirkan hal yang terburuk. Tetapi percayalah Tuhan akan membela Anda, Bu. Ya, selamat berjuang bersama kami. Pertanyaan yang keempat, Salam Pak Pendeta Erastus yang kami kasih. Pada kesempatan ini saya wanita seorang istri usia 43 tahun mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak melalui channel Truth ID sehingga saya pribadi makin diubahkan baik secara karakter, sikap hati dan semakin hari mengenal keselamatan yang sejati. Saya mengikuti hampir kebaktian online dan juga doa pagi rutin juga. Sungguh saya sekarang makin paham kebenaran. Saya berdoa supaya Bapak dan keluarga serta tim pelayanan Truth ID selalu dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Sehingga makin banyak jiwa dicelekkan dengan kebenaran yang sejati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Teruntuk buat Allah Bapa di surga yang menunjukkan kebenaran kepada kami melalui pelayanan Pak Eras. Oke, kembali kasih. Oke, pertanyaan yang keenam. Shalom Pak Pendeta, saya pengikut Truth ID lewat acara Wanita Surgawi. Ini pertanyaan kedua kalinya buat saya. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan saya yang pertama. Menjadi pertanyaan saya, kenapa ya Pak saya susah sekali menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Padahal saya punya kerinduan Pak, punya misbah doa itu. Tapi setiap ada keinginan memulai, selalu aja berat rasanya Pak. Padahal saya sangat rajin mendengarkan khotbah-khotbah Bapak yang menjadi kekuatan dalam menjalani hidup ini. Tapi kok pun manage ya doa. Sepertinya saya kok tidak terlalu punya ambisi ya Pak. Padahal saya sadar mesbah doa itu sangat penting. Oke, saya yakin Anda ini memiliki kesibukan-kesibukan yang tidak perlu dilakukan. Harus mulai di pruning atau apa pruning bahasa Inggrisnya. Dipangkas, dipotong. Jadi jangan lakukan itu. Nonton film seri misalnya, nonton TV berkepanjangan ya, atau kesibukan yang lain. Itu harus dihilangkan. Persahabatan dengan orang-orang yang membuat Anda nyaman tapi Tuhan tidak nyaman harus diputus. Say hello, kumpul sebentar boleh, lalu jangan akrab-akrab dan menghabiskan waktu. Lalu Anda pasti seorang yang memiliki energik, seorang energik. Anda ini seorang yang energik. Anda tidak bisa diam, Anda maunya punya kesibukan. Anda mau belajar banyak hal, ya bagus ya. Sebenarnya bagus mau belajar banyak hal ya. Tetapi Anda seringkali tidak tekun pada satu bidang. Anda suka pindah bidang. Ya, Anda lagi menyukai apa, Anda suka itu. Menyukai yang apa, pindah lagi. Dan ini membuat Anda sebenarnya bias, gagal fokus. Jangan lakukan apa yang tidak perlu Anda lakukan. Anda harus fokus dengan pekerjaan, dengan karir yang Anda memang miliki dan menjadi panggilanmu. Fokus ke situ dan jangan fokus yang lain. Hindari persahabatan yang menyita waktumu. Ingat, buang semua kesibukan, aktivitas yang tidak perlu. Lakukan itu, nanti saudara akan mulai berubah. Dan saya kasih tahu, tidak ada yang bisa menolong Anda kecuali diri Anda sendiri. Jadi Anda harus punya integritas. Berkata tidak untuk hal yang tidak perlu Anda lakukan. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan berikut ya. Pertanyaan ketujuh ya. Salam Pak, saya pria umur 40 tahun mau izin bertanya. Bagaimana caranya mematikan daging yang benar? Saya sungguh-sungguh mau berubah Pak. Tapi kok rasanya tidak mati-mati daging ini. Malahan makin kuat saja dan masih melakukan kesalahan terus. Apakah berdosa Pak jika kita melakukan kesalahan yang di luar kemampuan kita?
Lalu pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar kita yang cara berpikirnya masih duniawi? Salahkah jika kita menjauhi mereka? Soalnya sudah tidak nyambung lagi, Pak. Terlihat aneh dengan mereka yang masih duniawi. Apakah Bapak mengalami keadaan seperti ini juga? Amin. Pertanyaan kedua dulu saya jawab. Benar, saya mengalami seperti yang you alami. Ya, saya melewati hari-hari saya kesepian, tidak punya banyak teman, bahkan teman pendeta pun sering sulit memahami saya. Ya, karena saya dianggap ekstrim, khotbahnya teologi penderitaan, mati melulu, langit baru, bumi baru. Padahal mereka tidak mendengar khotbah saya secara utuh. Khotbah saya tidak mati melulu, saya tidak anti kemakmuran sebenarnya, tapi kemakmuran yang didasarkan pada dasar yang benar. Bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar kita yang cara berpikirnya duniawi? Jangan banyak bicara. Jangan berkhotbah pada waktu yang tidak tepat. Jangan bicara mengenai firman pada waktu yang tidak tepat. Say hello, tidak lebih. Ya, tetap baik di tengah-tengah mereka. Pasti suatu saat Tuhan akan bukakan jalan. Di antara mereka akan bertanya kepadamu dan akan meminta penjelasan-penjelasan tentang kebenaran yang kau pahami. Tidak nyambung lagi dengan mereka dan terlihat aneh dengan mereka yang masih duniawi. Oh ya benar. Berarti Anda sudah mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Ya. Memang resiko atau konsekuensi logis ikut suara kebenaran, kita menjadi tersisihkan, tersingkirkan. Ya, selamat berjuang. Dan memang kita harus meninggalkan dunia ini. Lalu mengenai keinginan daging tadi, ya, Anda berkata makin kuat. Sebenarnya mestinya tidak makin kuat. Anda ini orang yang belajar firman dan sudah mengalami pertumbuhan. Tuhan mau saudara mematikan keinginan daging itu. Jadi karena Tuhan mau mematikan keinginan daging Anda, Tuhan memberi kesempatan Anda untuk memuaskan keinginan daging itu. Kesempatan itu bukan bermaksud untuk saudara melampiaskan keinginan daging, tapi kesempatan itu harus Anda gunakan untuk menolak. Begitu Anda punya kesempatan menolak, Anda betul-betul, maksud saya ketika Anda punya kesempatan berbuat dosa, Anda menolak, itu membunuh keinginan daging yang kuat itu. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Jangan nonton film-film yang tidak patut ditonton, yang membangkitkan gairah, nafsu, lust, percabulan, membangkitkan gairah, seks yang tidak pantas. Harus tegas berkata tidak untuk pornografi. Harus tegas berkata tidak untuk pornografi. Ya, ini saudara harus lakukan dengan tegas. Jangan nonton yang tidak perlu ditonton, yang memang tidak boleh ditonton. Ikuti terus Truth ID dan miliki doa pribadi setiap hari. Selain doa bersama-sama dengan saya. Ya. Oke, cukup itu. Pertanyaan ke-8. Salam Pak Era, saya mau bertanya di program ABAM. Apakah potensi dan profesi yang dikembangkan seseorang di dunia ini akan dilanjutkan di langit baru bumi baru atau LP3? Saya jawab ya. Karena di sana akan kembali dilangsungkan kehidupan seperti di bumi ini dengan segala kegiatannya. Hanya bedanya di sana tidak ada dosa, kejahatan, kematian, perang, dan bencana. Mantap. 2. Jika di LB3 tidak ada sakit penyakit, berarti tidak ada profesi dokter, paramedis, peneliti ilmiah, pelaku usaha, kesehatan, atau apoteker. Kalau kita membaca kitab Wahyu, ternyata ada. Tetapi penyakitnya bukan karena penyakit virus. Saya membahas khusus mengenai apakah ada penyakit di kerajaan surga. Itu dalam penjelasan panjang lebar ketika saya menjelaskan mengenai surga dan saya minta Anda melihat itu. Kalau saya menjawab beberapa menit takut nanti malah salah. Nah, kata sakit dalam bahasa Yunani itu ada 2. Nah, nanti Anda akan tahu sakit macam apa yang masih ada di langit baru bumi baru. Yang firman Tuhan mengatakan bahwa daun pohon kehidupan yang menyembuhkan.
Nah, daun ini daun fisik atau sebuah pengetahuan. Kalau pengetahuan apakah dibutuhkan para medis, profesi dokter, peneliti ilmiah, dan lain-lain. Nah, saudara bisa mendengar khotbah saya mengenai seri surga khusus tema apakah ada sakit penyakit di surga. Di surga tentu ada eksplorasi terus, jadi peneliti ilmiah pasti ada. Kan tidak semua penyakit berasal dari akibat dosa, mohon maaf jika saya salah. Benar. Contohnya virus COVID yang menurut beberapa sumber adalah virus yang sengaja dibuat atau dikembangkan di laboratorium di Wuhan, Cina. Tetapi di surga tidak ada virus seperti ini. Apabila kehidupan LP3 nanti akan sama seperti di bumi, maka jenis pekerjaan yang baik harusnya tetap ada ya Pak. Betul. Betul. Seorang pernah tanya kepada saya begini, Pak Eras, nanti kalau di surga ada pekerjaan, saya di sini tukang jahit, masa di surga saya masih jadi tukang jahit? Ya kalau jadi tukang jahit emangnya kenapa Bu? Jahitin baju orang kan bersyukur. Bedanya kalau di surga nanti setiap orang bikin baju pasti bayar. Kalau di dunia sering tidak mau bayar. Sudah bikin pura-pura dia mau jajal, dicoba, dijajal, taunya dia kabur nggak balik lagi. Tapi di sana tidak ada begitu. Ya nanti Tuhan kasih kita tempat masing-masing lah ya. Oke, senang ya. Pertanyaan berikut 10. 9. Salom mohon pencerahannya. Itu keluarga saya di Indonesia pada nggak mau divaksin. Alasannya karena menurut mereka antikristus. Gimana itu Pak? Aduh ini sesat ini. Vaksin itu bukan antikristus. Salah. Aduh pendeta-pendeta yang begini ini menipu, menyesatkan. Tidak membantu pemerintah. Aduh. Ya. Bapak Pendeta Vigno Tanto pernah membahas mengenai antikris ya. Juga menyinggung mengenai vaksin ini. Vaksin itu bukan antikris ya. Oke, pertanyaan berikut 10. Cara menghayati Allah Pak Eras gimana ya yang benar? Yang pertama kita bisa menstimulit perasaan, pikiran, jiwa segenap hidup kita itu lewat doa. Tidak ada cara lain. Lewat doa. Lewat doa kita menstimulit, merangsang ya diri kita untuk menghayati kehadiran Allah. Lalu yang berikutnya selalu bicara kepada jiwa kita. Ada Allah yang hadir. Kita bisa menghayati itu. Aku percaya ada Allah yang hadir. Dia besertaku. Bicarakan kepada dirimu sendiri. Nah ini yang saudara akan bisa menghayati Allah. Tentu bergaul dengan orang yang takut akan Allah, yang selalu membuat percakapan-percakapan mengenai Tuhan itu memicu saudara menghayati Allah. Datang kebaktian doa itu memicu saudara menghayati Allah. Mendengar kesaksian-kesaksian yang indah itu memicu Anda menghayati Allah. Ya, saya kira cukup di situ. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.